Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Jangan lupa siapkan buku paket dan buku catatan. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat dengan submateri kegiatan 1.7 mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menyatakan suatu bilangan desimal dalam bentuk bilangan berpangkat bulat. 2. Mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal dan membandingkan bilangan berpangkat besar menggunakan generalisasi. Materi yang pertama, bilangan berpangkat. Secara umum, bilangan berpangkat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, dengan A adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh, 5 pangkat 3, 5 adalah bilangan pokok dan 3 adalah pangkat. Materi berikutnya, faktor bilangan. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikalikan N sama dengan B. Contoh, 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sedemikian hingga 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Materi berikutnya, mengubah bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Contoh, ubahlah bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat. Untuk menjawab, kita faktorkan terlebih dahulu bilangan 648 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini di SD sudah pernah dipelajari. 648 kita bagi dengan 2. Hasilnya 324. Dibagi 2 lagi, hasilnya 162. Nah, masih bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 81. Karena 81 tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 27. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Dibagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Sehingga 648 jika difaktorkan menjadi 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 2-nya ada 3 sehingga 2 pangkat 3 dan 3 di sini ada 4 sehingga di sini 3 pangkat 4. Sehingga bilangan berpangkat dari 648 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Materi berikutnya, mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal. Contoh, 3 pangkat 5. Kita faktorkan menjadi 3 kali 3 kali 3. Materi berikutnya adalah mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal. Contoh, 3 pangkat 5 jika dijabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi ada 3 sebanyak 5.
Hasilnya adalah 243. Contoh yang kedua, 8 dikalikan 10 pangkat 5. Maka kita jabarkan 8 kali 10-nya ada 5 kali, sehingga 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 8 kali 100.000, sehingga didapatkan 800.000. Materi berikutnya membandingkan bilangan berpangkat besar. Contoh yang pertama, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Untuk menjawab, kita ubah dulu bilangan berpangkat ke dalam bilangan desimal. 5 pangkat 6 jika dijabarkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 15.625. 6 pangkat 5 jika dijabarkan menjadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Hasilnya adalah 7.776. Nah, ternyata setelah kita mengubah menjadi bilangan desimal, di sini nampak bahwa 5 pangkat 6 di sini lebih besar dari 6 pangkat 5. Contoh yang kedua. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, untuk menghitung ini, kita tidak bisa dengan cara menjabarkan seperti tadi. Kita coba di sini dengan percobaan melalui bilangan-bilangan yang lebih kecil terlebih dahulu, kemudian kita generalisasi. Kita mulai dari 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Dan 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, hasilnya adalah 64. Terlihat di sini 81 lebih besar dari 64, sehingga 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Berikutnya, 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. Dengan cara yang sama kita jabarkan, 4 pangkat 5 ditemukan 1024, sementara 5 pangkat 4 hasilnya adalah 625. Terlihat bahwa 4 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 4. Berikutnya, 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Dengan hal yang serupa seperti tadi, kita dapatkan 5 pangkat 6, hasilnya 15.625, dan 6 pangkat 5, 7.776, sehingga di sini 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Nah, kegiatan ini kita lanjutkan seterusnya. Dengan melanjutkan percobaan itu, kita bisa menggeneralisasi bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Materi berikutnya, menentukan hasil bilangan berpangkat genap atau ganjil. Yang pertama, jika A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan genap, maka A pangkat B hasilnya adalah genap. Contoh, 4 pangkat 2. 4 di sini adalah bilangan genap, 2 juga bilangan genap. Sehingga 4 pangkat 2
Jika dijabarkan 4 kali 4 hasilnya 16. 16 ini juga genap. Jadi 4 pangkat 2 hasilnya adalah genap. Berikutnya 136 pangkat 52. Nah, kita tidak mungkin menjabarkan bilangan ini karena pangkatnya terlalu besar. Kita lihat 136 adalah bilangan genap dan 52 juga bilangan genap. Maka menggunakan sifat di sini hasilnya nanti adalah bilangan genap. Berikutnya, jika A bilangan genap dan B ganjil, maka A pangkat B hasilnya juga genap. Contoh, 4 pangkat 3. 4 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan ganjil. Jika dijabarkan, dikalikan, hasilnya 64. Kita dapatkan 64 ini adalah genap. Maka 4 pangkat 3 hasilnya genap. Berikutnya contohnya 200 pangkat 79. Kita lihat 200 ini adalah bilangan genap dan 79 ini adalah bilangan ganjil. Maka hasilnya adalah genap. Berikutnya yang ketiga, jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap, maka A pangkat B hasilnya adalah ganjil. Kita lihat contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9. 3 bilangan ganjil, 2 bilangan genap, hasilnya 9, ini adalah bilangan ganjil. 301 pangkat 100. 301 ini adalah bilangan ganjil, sementara 100 ini adalah bilangan genap. Tanpa menghitung, hasilnya nanti adalah bilangan ganjil. Yang keempat, jika A adalah bilangan ganjil dan B bilangan ganjil, maka A pangkat B hasilnya adalah bilangan ganjil. Contoh, 3 pangkat 3. 3 di sini ganjil dan 3 pangkat di sini juga ganjil. Hasilnya adalah 27, ini juga bilangan ganjil. Sehingga 3 pangkat 3 hasilnya adalah bilangan ganjil. Nah, contoh berikutnya 123 pangkat 101. 123 ini adalah bilangan ganjil. Pangkatnya ini 101, ini juga bilangan ganjil. Kalau kita lihat tanpa menghitung, hasilnya nanti juga merupakan bilangan ganjil. Materi yang terakhir, menentukan hasil bilangan berpangkat positif atau negatif. Yang pertama, jika A bilangan bulat negatif dan B bilangan genap, maka A pangkat B hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 3 pangkat 2. Di sini bilangannya negatif, pangkatnya bilangan genap. Jika dijabarkan ketemunya positif 9, maka hasilnya nanti adalah bilangan positif. Berikutnya, negatif 28 pangkat 24. Bilangan pokoknya negatif, dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya nanti pasti positif. Berikutnya, jika A bilangan negatif dan B bilangan ganjil, maka A pangkat B hasilnya negatif. Contoh, negatif 3 pangkat 3. Jika dijabarkan, akan ditemukan hasilnya negatif 27. Jadi, kalau bilangannya itu negatif, dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Ya. Contoh berikutnya, negatif 100, ini adalah bilangan negatif, dipangkatkan dengan 59, ini adalah bilangan ganjil, maka tanpa menghitung kita menemukan hasilnya adalah negatif.
Nah, demikian materi kita hari ini. Untuk lebih memahami, kerjakanlah tugas berikut. Soal yang pertama, kalian diminta menyatakan penderita COVID pada tanggal 14 Agustus yang mencapai 1296 ini dengan menggunakan bentuk bilangan berpangkat. Tugas kedua, kalian diminta mengubah jarak 5 kali 10 pangkat 4 meter ini ke dalam bilangan desimal. Soal yang ketiga, kalian diminta mengurutkan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2, mulai yang terkecil ke yang terbesar. Caranya, kalian dengan menjabarkan dulu menjadi bilangan desimal. Soal yang keempat, tanpa menghitung, kalian diminta untuk menentukan bilangan berpangkat ini genap atau ganjil. Dan soal yang terakhir, kalian diminta menentukan bilangan berpangkat ini hasilnya positif atau negatif tanpa menghitung. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat berproses, dan tetap semangat. Salam matematika.